Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustina, perwakilan dari kelompok 1. Dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi perkembangan manajemen syariah dan sistem ekonomi syariah. Perkembangan manajemen syariah. A. Ekonomi dan bisnis syariah kontemporer. Perkembangan ekonomi dan bisnis syariah telah diadopsi ke dalam kerangka besar kebijakan ekonomi di Indonesia. Selain itu, Departemen Keuangan melalui Bapepam LK telah mengakui keberadaan lembaga keuangan syariah non-banking seperti asuransi dan pasar modal syariah. Sementara Departemen Agama telah mengeluarkan akreditasi bagi organisasi-organisasi pengelola zakat baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal tersebut telah mendorong pertumbuhan ekonomi dan bisnis syariah di Indonesia ke arah yang lebih positif dan signifikan dalam membangun ekonomi dan bisnis pada umumnya. B. Perbankan syariah. Bank syariah adalah bank yang menggunakan prinsip bagi hasil secara adil, berbeda dengan bank konvensional yang berdasarkan pada bunga. Bank syariah menerapkan prinsip-prinsip yang konsisten berdasarkan tuntunan Al-Quran dan hadis. Prinsip-prinsip bank syariah menyangkut beberapa permasalahan pokok, antara lain prinsip titipan atau simpanan, prinsip sewa, prinsip jual beli, prinsip bagi hasil, dan prinsip jasa. Adapun perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional, yang pertama yaitu akad dan aspek legalitas, yang kedua lembaga penyelesai sengketa, yang ketiga struktur organisasi, yang keempat lingkungan dan budaya kerja. Sekian dari saya alihkan ke teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh saudari Agustina. C. Pegadaian syariah. Fikih Islam mengenal perjanjian gadai yang disebut ran, yaitu perjanjian menahan suatu barang sebagai tanggungan utang. Gadai atau ran dapat juga diartikan sebagai perjanjian suatu barang sebagai tanggungan utang, sehingga dengan adanya tanggungan utang ini, seluruh atau bagian utang dapat diterima. Adapun rukun dan syarat transaksi gadai. Yang pertama itu rukun gadai. Terdapat 4 poin, yaitu A. Sikhat adalah ucapan berupa ijab dan kabul. Yang kedua atau B. Orang yang berakal, yaitu rahin dan murtahin. C. Harta atau barang yang telah dipinjamkan atau dijaminkan. D. Utang. Adapun syarat sah gadainya yaitu terdapat 4 poin juga. Yang pertama sikhat, yang kedua orang yang berakal, yang ketiga marhun bi, yang keempat marhun. Adapun hak dan kewajiban pihak penerima gadai. Hak penerima gadai. A. Pemegang gadai berhak menjual marhun apabila rahin tidak dapat memenuhi kewajibannya saat jatuh tempo. B. Pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan rahin. C. Selama pinjaman belum dilunasi, pemegang gadai berhak menahan barang gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai, yaitu nasabah atau rahin. Adapun kewajiban penerima gadai. A. Penerima gadai bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya barang gadai apabila hal itu disebabkan oleh kelalaiannya. B. Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan sendiri. C. Penerima gadai wajib memberitahu kepada pemberi gadai sebelum diadakan. Adapun hak dan kewajiban pihak pemberi gadai. Hak pemberi gadai.
A. Pemberi gadai berhak mendapatkan kembali barang gadai setelah ia melunasi pinjaman. B. Pemberi gadai berhak menuntut ganti kerugian dari kerusakan dan hilangnya barang gadai apabila hal ini disebabkan oleh kelalaian penerima gadai. Adapun kewajiban pemberi gadai, pemberi gadai wajib melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya-biaya ditentukan oleh penerima gadai. B. Pemberi gadai wajib merelakan penjualan atas barang gadai miliknya apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi pinjamannya. Itulah yang sempat saya paparkan dan akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu saudara Nur Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ibrahim. Saya akan melanjutkan pemaparan materi yang telah disampaikan oleh teman saya. 2. Sistem ekonomi syariah. Lingkungan global yang selalu dipenuhi dengan perubahan dan ketidakpastian. Dalam lingkungan perekonomian global secara umum, terdapat 3 sistem ekonomi besar yang dianut oleh berbagai negara. 2. Sistem ekonomi merupakan sistem ekonomi makro yang dianut oleh negara-negara di dunia, yaitu sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi sosialis. Sedangkan satu sistem ekonomi lainnya ialah sistem ekonomi syariah yang berbeda ketika dan sektoral real. Definisi ilmu ekonomi yang diartikan ilmu yang mempelajarkan kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan guna mencapai kemakmuran. Kebutuhan manusia itu sifatnya tidak terbatas dan semuanya ingin dipenuhi. Jadi tidak ada rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak boleh serakah dan rakus, semua ada batasnya. Prinsip dasar sistem ekonomi syariah. Terdapat beberapa prinsip dalam ekonomi syariah yang terjadi perbedaan dengan sistem ekonomi lainnya. Prinsip-prinsip memberikan landasan dan panduan dalam menjalankan aktivitas perekonomian secara syariah. Prinsip-prinsip tersebut antara lain berkaitan dengan kebebasan individu terhadap harta dan jaminan sosial. 1. Kebebasan individu. Kebebasan manusia dalam syariah didasarkan atas nilai-nilai tauhid, yaitu suatu nilai yang membebaskan dari segala sesuatu kecuali Allah, dalam kurung Maulid 1984. 2. Hak terhadap harta syariah mengakui hak individu untuk memiliki harta. Afsalur Rahman 1995. Syariah mengatur kepemilikan harta didasarkan atas kemasalah bersama sehingga keberadaan harta akan menimbulkan sikap saling menghargai dan menghormati. 3. Jaminan sosial. Negara mempunyai tanggung jawab untuk menglokasikan sumber daya alam guna meningkatkan kesejahteraan rakyat secara umum. Maka syariah memperhatikan pula masalah pengelolaan harta melalui pengaturan zakat, infak, sedekah dan sebagian saran untuk mendapat kehidupan yang lebih sejahtera. Sekian dari saya.